Oke, sekarang kita akan masuk ke keyakinan. Masuk ke apa Pak Ibu? Keyakinan itu apa sih? Tadi Ibu sudah belajar bagaimana semangat, rubah gerak dengan tadi Bapak Ibu. Terus kemudian berikutnya, yang kedua adalah fokus Bapak Ibu, kemudian 2B adalah keyakinan. Keyakinan Bapak Ibu, satu adalah aturan di dalam hati. Satu adalah apa? Aturan di dalam hati Bapak Ibu. Yang kedua apa? Kedua adalah keyakinan global atau identitas. Yang kedua adalah keyakinan global atau? Di situ tidak ada Bapak Ibu, tambahin keyakinan global atau identitas. Yang nomor 2 Bapak Ibu. Di halaman berapa? Di halaman 3, silakan. Keyakinan global atau identitas. Keyakinan global adalah atau identitas. Saya adalah, itu keyakinan global. Saya senang matematika, saya tidak suka matematika. Uang adalah, itu Bapak Ibu keyakinan kita. Bila titik-titik maka begini. Hati-hati Bapak Ibu terhadap keyakinan Bapak Ibu. Tadi pada waktu saya break Bapak Ibu, ada orang datang ke tempat saya, Pak, resepnya Roberto Kiyosaki di Indonesia kan tidak bisa dijalanin. Oh ya? Karena kita merasa tidak bisa, ya kita tidak akan mencari, betul nggak? Saya bilang, oh saya bisa temukan, itu bisa caranya begini. Oh mana ada Pak, mana ada? Disewa 10% mana ada? Halo, saya temukan banyak sekali, 16% ada setahun Bapak Ibu, 12%. Kita bawa temukan apa yang kita yakini. Makanya saya ngajar, retire young, retire rich. Apabila Anda belajar buku Roberto Kiyosaki dan merasa tidak bisa mempraktekkan atau tidak berubah, datang ke tempat saya kasih program komputernya, bahkan ternyata kita bisa beli properti. Hanya dengan uang mukanya toh, cicilannya diangsur oleh penghuninya. Aha, orang bilang enggak mungkin Pak, mungkin. Bahkan ada program komputer yang Anda bisa ngitung. Lu kalau sewanya di Indonesia kan enggak ada yang 10%. Ya enggak ada ya kamu enggak akan ada, betul? Saya ditawarin satu gedung Bapak Ibu. Ada apartemen sekian banyak Bapak Ibu, semua Bapak Ibu, 10% ke atas Bapak Ibu, tingkat returnnya. Dan ini masih belum Bapak Ibu, tahun depan masih bisa sewanya saya naikkan. Padahal utang saya tetap, betul? Akibatnya bukan hanya return saya 10%, return saya lebih gede karena sewanya lebih gede. Nah banyak orang bilang enggak bisa. Kita Bapak Ibu tergantung program kita. Orang sukses Bapak Ibu, saya belajar the science of getting rich. Secara ilmiah untuk menjadi kaya Bapak Ibu, resepnya sebenarnya cuma 3 ini saja Bapak Ibu. Ini bonus Bapak Ibu, saya sedikit Bapak Ibu. Orang sangat-sangat kaya Bapak Ibu, hanya ini saja Bapak Ibu. The science of getting rich Bapak Ibu. Science of getting rich Bapak Ibu, itu buku dikarang tahun 1904 Bapak Ibu. Jadi sudah 101 tahun yang lalu oleh Wallace de Walters. Sekarang mulai ditranslate di Indonesia, dikatakan dia katanya ngarangnya mulai 1908. Sebenarnya enggak, 1904 yang tepat Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, dikatakan orang kepengen kaya, kepengen sukses Bapak Ibu, cuma 3 hal aja. Orang yang sukses orang kaya, dia think. Berpikir in the certain way, berpikir dengan cara tertentu. Kemudian dia feel in the certain way Bapak Ibu, dia act. Bertindak dengan cara tertentu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di 5 resep sukses anti gagal, yang akan saya ajarkan gitu sore ini. Bapak Ibu akan belajar bagaimana think in the certain way. Tapi sekarang Bapak Ibu keyakinan itu adalah masalah feel in the certain way Bapak Ibu. Kita yakin itu certain way. Banyak orang tahu bahwa itu dia harus melakukan, tapi kenapa tidak mau melakukan? Karena rasanya salah, akibatnya tindakannya salah. Tapi Bapak Ibu kalau saya suruh milih, saya milih cuma satu aja, act in the certain way. Banyak orang tidak think, tidak feel, kalau act-nya sesuai dengan rumusan untuk menjadi sukses, dia akan sukses. Selesai. Tapi kenapa orang berubah susah? Karena tadi, dia sudah tahu itu betul, tapi dia tak tahu caranya bagaimana merasakan. Sebenarnya dia bisa berubah. Bapak Ibu. Feel in the certain way Bapak Ibu, sebetulnya ada 3 hal. Feel in the certain way ada berapa hal? 3 hal. Ini Bapak Ibu. 1, kita harus berani. Harus apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tadi sudah belajar. Caranya bagaimana? Mulai guncang bumi, mulai apa? Kemudian melakukan metode jangkar. Metode apa? Bapak Ibu ingat-ingat suatu kejadian yang Bapak Ibu tadi, yes, Bapak Ibu akan jadi berani. Apakah cukup? Enggak Bapak Ibu, banyak orang yes berani kemudian ambil langkah, ya. Kemudian terjadi apa di tengah jalan? Hangat-hangat tai ayam. Bahasa Inggrisnya tahu? Hot chicken shit. Hangat-hangat tai ayam Bapak Ibu, itu hot chicken shit. Nah kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak masuk ke level kedua feel-nya Bapak Ibu. Level kedua feel-nya Bapak Ibu adalah komitmen. Apa Bapak Ibu? Komitmen. Maksudnya komitmen apa? Suka dan duka dijalanin. Kenapa orang bisa komitmen? Sebetulnya Bapak Ibu tadi sudah mulai belajar. Orang yang komitmen, suka dan duka dijalani, bukan hanya suka toh. Duka pun dijalani, Bapak Ibu. Lama pun akan dijalani, Bapak Ibu. Sampai dia berhasil, komitmen. Karena dia sudah tahu persis, Bapak Ibu. Dia punya alasan yang sangat kuat. Dia punya apa? Alasan sangat kuat, ini komitmen. Kemudian Bapak Ibu, level ketiga Bapak Ibu, dari feel Bapak Ibu, level ketiga Bapak Ibu. Diajarkan di setiap agama Bapak Ibu. Satu yang namanya faith. Atau iman. Itu rasa kita sudah merasa bahwa sudah terjadi. Itu level yang paling dalam Bapak Ibu. Kalau kita sudah merasa sudah terjadi,
hasilnya bagus luar biasa Bapak Ibu. Believe in God Bapak Ibu. Berani Bapak Ibu tapi dia tidak komitmen. Hangat-hangat tai ayam, hot chicken shit tadi. Tapi banyak orang Bapak Ibu, satu gini berani, ya. Kok enggak bisa Bapak Ibu? Karena alam sadarnya belum lah dia bisa Bapak Ibu. Dia belum sampai satu titik yang lebih dalam, iman Bapak Ibu. Nah, di keyakinan ini Bapak Ibu, susunan-susunan bagaimana kita bisa feel in the certain way. Kalau Bapak Ibu aturannya salah, hasilnya akan salah total. Bila titik-titik maka ini sebenarnya hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Hanya cari apa Bapak Ibu? Menghindari ini. Ketika orang bila titik maka ini, ujung-ujungnya nikmat atau sengsara. Kalau sengsara saya akan jauhin, kalau nikmat akan saya deketin. Sederhana sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang, di halaman 4. Di halaman berapa sekarang? Oke, Bapak Ibu ini kelihatannya sampai jam 3 ini kelihatannya baru sampai halaman 4. Padahal halamannya sampai halaman 20. Jadi kelihatannya kalau saya lanjutkan, ini selesainya jam 4 tapi jam 4 pagi. Gimana? Lanjut? 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 Wow, tepuk tangan dulu untuk semangatnya Bapak Ibu. Oke, dulu semuanya. Oke, Bapak Ibu lanjut. Oke. Nah sekarang di halaman 4 Bapak Ibu, tolong ditulis Bapak Ibu keyakinan-keyakinan apa yang selama ini membuat Bapak Ibu menjadi loyo. Apapun. Keyakinan apa yang selama ini membuat loyo Bapak Ibu silahkan ditulis. Apapun yang membuat loyo. Bila saya begini maka saya begini. Bila saya sudah usaha 3 kali tidak berhasil maka saya tidak berbakat. Apapun. Saya adalah keturunan orang miskin. Sudah. Saya tidak mungkin kaya, sudah. Kerja adalah apa Bapak Ibu? Sama apapun yang selama ini menghambat Bapak Ibu. Yang membuat Bapak Ibu seringkali marah, itu adalah aturan di dalam hati Bapak Ibu. Yang membuat Bapak Ibu loyo, aturan di dalam hati Bapak Ibu. Kita punya teman Bapak Ibu, dia punya keyakinan ini. Setiap bulan Juli, sekeluarga saya selalu kena flu. Katanya seperti kutukan, Bapak Ibu, setiap bulan Juli keluarganya selalu kena flu. Ada yang bilang, setiap bulan Agustus tangan saya akan gelodokin. Setiap bulan Agustus yang gelodokin. Kalimat program di bawah, enggak, hati-hati. Uang adalah apa Bapak Ibu? Semua yang negatif Bapak Ibu, silakan. Minimal 5 Bapak Ibu, minimal 5, silakan. Bapak Ibu ngomong, Pak, saya itu tidak punya keyakinan yang negatif. Tolong ditulis di situ. Keyakinan negatif saya adalah selalu mengaku bahwa saya tidak punya keyakinan yang negatif. Itu keyakinan negatif, semua orang punya Bapak Ibu. Apapun yang negatif Bapak Ibu. Tulis dengan terlibat Bapak Ibu akan tahu. Oh, keyakinan apa yang negatif? Silakan apapun. Saya sudah tua makanya tidak perlu bergerak. Semakin tidak bergerak semakin mati, monyong. Apapun Bapak Ibu, keyakinan selama ini menghambat Bapak Ibu. Ada orang yang keyakinan saya tidak boleh lebih kaya dari papa saya. Waduh. Semua papa menginginkan Anda lebih kaya dari Anda. Dari dia. Apapun keyakinan yang terlintas. Papa saya ini susah berubah. Anak saya ini memang cerewet. Hati-hati Bapak Ibu, kalimat programming Bapak Ibu. Anak saya memang keras, jadilah dia keras. Anak saya ini memang tidak teliti, jadilah dia tidak teliti Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memberikan kalimat program di kepalanya dia Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu sadari. Saya memang tidak suka matematika, saya tidak berbakat matematika, saya tidak bisa ngitung, saya tidak bisa bisnis, apapun Bapak Ibu itu keyakinan Bapak Ibu. Kalimat program. Tulis Bapak Ibu, apapun saya akan ajarkan bagaimana cara merubahnya, merubah keyakinan. 30 detik lagi, silakan, minimal 5. Oke. Mohon terlibat semua karena Bapak Ibu akan saya minta untuk sharing. Sekarang begini Bapak Ibu. Sekarang, siapa yang sudah menulis minimal 5? Mohon tangan. Siapa yang sudah selesai menulis minimal 3? Mohon tangan. Siapa yang minimal 1 sudah selesai? Mohon tangan. Oh, 1 ya sudah, masa 1 enggak bisa gitu ya. Nah begini Bapak Ibu, banyak orang tidak pernah memilih keyakinannya dia. Padahal kembali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak berhasil, keyakinan Anda sepertiga bertanggung jawab. Dari kegagalan Bapak Ibu terhadap impian apapun, sepertiga sendiri.
Ketika Bapak Ibu keyakinannya benar, Bapak Ibu kan ini. Banyak sekali orang Bapak Ibu tidak tahu yang namanya otak manusia, keyakinan ini seperti besi atau magnet. Seperti besi atau? Ketika sesuatu itu nikmat sekali, positif, Bapak Ibu tanpa sadar akan mendekat ke sana. Kalau negatif, Bapak Ibu akan menjauh dari sana. Ketika campur baur, otak Bapak Ibu jadi bingung, jadi besi. Besi tidak menarik kemana-mana, betul nggak? Ini Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, tolong dilanjutkan kata-kata saya. Uang adalah akar dari segala. Siapa yang ngomong bahwa uang adalah akar dari segala masalah? Mau nonton? Hati-hati Pak, sudah punya program nolak uang. Ini Bapak Ibu, Anda menetralisir arti penting uang. Uang itu tidak Bapak Ibu ceritanya. Nah Bapak Ibu harus mulai rubah Bapak Ibu. Banyak sekali orang mulai dari hidup, dari kecil sampai mati. Dia tidak pernah menyusun keyakinannya diri sendiri yang benar. Akibatnya apa? Dia dijajah Bapak Ibu oleh keyakinan. Tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa. Selesai Bapak Ibu, dia tidak mungkin dan tidak bisa. Tahu-tahu dia mati, Bapak Ibu selesai waktunya hidup. Dan tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Nah, contohnya begini, ketika orang Bapak Ibu punya uang adalah akar dari segala kejahatan, Bapak Ibu susah sekali. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang mau menjadi money magnet? Magnet terhadap uang. Uang itu, siapa yang mau? Mau tangan? Sebentar, Bapak Ibu tahu resikonya belum? Resikonya Bapak Ibu buka pintu ceklek, set, keluar, langsung uang berterbangan. Bahkan Bapak Ibu tidak perlu pakai celana. Terapi semua. Itu resikonya. Mungkin tidak Bapak Ibu, kita menjadi money magnet kalau di dalam hati kecil kita tidak suka akan uang. Mungkin enggak? Percaya atau tidak Bapak Ibu, di hati kecil Bapak Ibu banyak program yang menetralisir arti penting uang. Bahkan merendahkan arti penting uang. Atau bahkan membuat uang terkait dengan sama dengan tadi. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus rubah di halaman kelima. Rubah dari mana? Tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Betul Bapak Ibu? Kalau tidak percaya orang yang mau ngerampok, tidak usah ngerampok, tak kasih 10 miliar. Masih mau ngerampok enggak? Enggak Bapak Ibu, takut mati mendadak. Tadinya enggak, takut mati, betul enggak? Nah sekarang Bapak Ibu, tolong di halaman 5 Bapak Ibu, tolong dirubah menjadi yang positif. Nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk sharing. Jadi tolong Bapak Ibu dirubah menjadi yang positif, apapun. Yang positif. Atau dibuat jadi lucu Bapak Ibu, tapi bulat. Bulat Bapak Ibu. Bila saya coba 3 kali dan belum berhasil, berarti saya masih harus belajar kepada yang sudah berhasil. Kalau saya belajar pasti akan sukses. Silahkan. Ibu ngomong, saya perempuan enggak bisa jadi kaya. Oh ya, begitu banyak perempuan yang jadi kaya. Saya masih muda bisa aja kaya. Minimal 3 dirubah menjadi yang positif. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Salah, yang benar tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Hari ini Bapak Ibu mulai belajar memilih keyakinannya yang benar. Banyak sekali orang tidak tahu datangnya dari kemana keyakinan tadi Bapak Ibu. Dan dia sudah berani mati untuk membela keyakinannya. Banyak orang tidak tahu dari mana datangnya keyakinannya Bapak Ibu. Tanpa sadar memperkosa dia. Sampai seumur hidup tidak berubah, karena kesalah keyakinannya. Akibatnya langkahnya salah. Sekarang Bapak Ibu, tolong cari pasangan. Cari pasangan, kita akan sharing Bapak Ibu A dan B. Silahkan cari pasangan A dan B. Mestinya ini 6 Bapak Ibu, jadi 2, 2, 2, bisa cukup. Sedangkan di sini Bapak Ibu juga 2, 2, 2. Yang ganjil boleh dengan belakangnya. Yang ganjil boleh dengan belakangnya. Cari pasangan Bapak Ibu untuk sharing. Oke, tolong tentukan siapa A, siapa B. Tolong tentukan siapa A, siapa B. A, angkat tangan. A, angkat tangan. B, angkat tangan. Oke, B angkat tangan. Oke, yang belum dapat pasangan, mau angkat tangan? Ada yang belum dapat pasangan? Entah mungkin karena bau Anda atau karena Anda. Oke, kalau belum dapat pasangan, Anda boleh bergabung bertiga. Oke, caranya begini. Kita akan mulai dari A angkat tangan. Ikutin saya. Tolong tepuk bahunya B, ikutin kata-kata saya. B. Sekarang Anda yang sharing lebih dahulu. Jadi yang sharing siapa, Ibu? Nah, B akan ngomong. Dulu keyakinan saya yang negatif adalah ini, mulai hari ini saya rubah menjadi ini. Anda saksinya. Terus berikan cos. Berikan apa? Kasih tahu. Anda saksinya apa? Anda saksinya. Berikan cos. Oke, mulai go. Silakan, berarti B yang akan ngomong lebih dahulu. Dulu keyakinan saya adalah ini, mulai hari ini saya rubah menjadi ini. Anda saksinya. Cos. Silakan terlibat, silakan terlibat. Berikan cos, Anda saksinya, cos. Anda saksinya, cos.
Oke, kalau sudah ada beberapa di-sharingkan, berapa sharingkan, sekarang gantian B angkat tangan. Tolong tepuk baunya A, ikuti kata saya. A, sekarang giliran Anda yang sharing. Nah, akan ngomong dulu keyakinan saya begini, mulai hari saya rubah menjadi ini. Anda saksinya, tos gitu. Go, mulai. Anda saksinya, tos. Oke. Siapa yang mau sharing di depan? Satu atau dua orang. Dulu keyakinan saya ini mulai hari saya rubah menjadi ini. Silakan, siapa yang mau sharing ke depan? Ada yang mau sharing ke depan? Biasanya kalau yang sharing ke depan, dia punya alasan lebih kuat untuk berubah karena sudah public commitment, betul? Silakan maju, Pak. Maju. Mike. Mike. Dulu keyakinan saya adalah ini mulai hari ini, saya rubah menjadi ini. Anda semua saksinya. Cos jarak jauh. Mike. Sudah dihidupkan, Pak, tapi tidak nyalain. Oke, dilempar aja Pak. Ya bukan jangan. Oke, silakan. Dulu keyakinan saya pakai kartu kredit adalah banyak hutang. Kemudian sekarang gitu. Saya punya keyakinan kartu kredit adalah alat transformasi energi yang paling efisien dan ringan. Oke. Boleh Ibu kasih tepuk tangan dulu yang meriah Pak Ibu. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Silakan yang lain. Mike Tyson. Bila saya melakukan hal-hal yang baru, maka saya dianggap nyeleneh. Oke. Terutama oleh istri saya, Pak. Oke. Keyakinan saya sekarang melakukan hal-hal yang baru adalah menyenangkan dan penuh hikmah. Berarti nanti malam pakai 36 jurus yang lain Pak. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu Ibu. Oke. Nah, begini Bu Ibu. Jadi kalau misalnya kartu kredit, betul sekali Ibu, kartu kredit itu bisa menjadi, istilahnya bisa memakan kita atau bahkan bisa memberi makan kita. Tergantung Ibu cara menggunakan kartu kredit, betul nggak? Saran saya Ibu kalau mau baca bukunya Robert Kiyosaki. Dia menyarankan pertama kali gunting kartu kredit Anda kalau sementara kartu kredit memakan Anda. Tapi kartu kredit Ibu bisa menjadi sumber yang memberi makan Anda. Itu diajarkan di Robert Kiyosaki. Tergantung keyakinan kita dan tergantung cara pemanfaatan kita, betul nggak? Kalau kita nyicil yang konsumsi terus ya memakan kita. Tiap bulan kita ditagih-tagih bunganya sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, tapi tergantung cara pemanfaatannya kita. Nah ini Bapak Ibu, kita akan berubah keyakinannya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang boleh saya sharing tentang keyakinan saya dulu? Boleh ya? Misalnya Ibu, Bapak Ibu, saya dulu punya keyakinan begini. Uang adalah akar dari segala masalah. Saya rubah Bapak Ibu, saya periksain. Kenapa sih kok saya tidak kaya waktu itu? Saya bilang, uang adalah akar dari segala masalah. Oke, bukan. Tidak punya uang adalah akar dari segala masalah. Misalnya salah satu contoh, Anthony Robbins, masih ingat Bapak Ibu? Di 1 juta US, kemudian dia berhenti selama 6 tahun 1 juta US, masih ingat? Kenapa yuk? Karena dia punya keyakinan begini, 1 juta US adalah lebih dari cukup. Kalau saya lebih dari 1 juta US, berarti saya serakah. Selesai, tidak akan pernah lebih, betul? Kenapa hanya dalam 1 tahun, boom, jadi 27 juta US Bapak Ibu? Karena dia punya keyakinan Bapak Ibu, keyakinannya yang benar dirubah, baru dia benar. Oh keyakinan ini salah, dia rubah bagaimana? Dirubah jadi gini, kalau saya lebih dari 1 juta US, kalau saya dapat uang lebih banyak, saya bisa sosial lebih banyak, saya bisa memberi makan orang lebih banyak, saya bisa subsidi sekolah lebih banyak. Begitu 27 juta US Bapak Ibu, Anthony Robbins memberi makan 1 tahun 3 juta orang, memberi subsidi Bapak Ibu 2.000 sekolah, memberikan pelajaran Bapak Ibu di 200 penjara, gratis Bapak Ibu. Oke, boom Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang menghambat Bapak Ibu susah sekali menjadinya. Bila rumah saya besar makan bersihnya susah, Bapak Ibu tidak akan pernah punya rumah besar. Bila mobil saya Mercy, Bapak Ibu takut pajak, Bapak Ibu tidak akan pernah punya Mercy. Betul Bapak Ibu? Lebih baik Pak Ibu, ya bayar pajak sungguhan, enggak apa-apa, betul nggak? Gitu ya. Pakai konsultan tax yang bisa dihemat, betul nggak? Ya, oke, ini caranya begini. Nah kemudian Pak Ibu, ini aturan di dalam hati kita Pak Ibu, aturan dalam hati kita. Contohnya saya punya keyakinan begini, Pak. Ada orang masih ngomong, Bapak ini ngomong uang, tapi kan uang bukan segalanya. Betul, saya rubah. Betul, uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Betul Pak Ibu? Di Jakarta ini semua bayar Pak Ibu, ketawa pun bayar, betul nggak? Harus bayar dagelan baru ketawa, betul? Mbak TV, yang gratis cuma satu Bapak Ibu, kentut. Itu Bapak Ibu di Jakarta. Nah sekarang Bapak Ibu, dulu masih ada orang ngomong gini, Pak, tapi ngomong-ngomong kan uang kan tidak memecahkan masalah. Betul Bapak Ibu, setiap orang selalu punya masalah, betul nggak?
Langsung dirubah, saya rubah bagaimana? Betul, uang seringkali tidak memecahkan masalah. Lebih baik Bapak Ibu punya uang dan punya masalah daripada tidak punya uang sama sekali dan masih punya masalah. Betul? Lebih susah lagi. Kalau ada gini masih ada ngomong, Pak, tapi ngomong-ngomong kan uang kan tidak bisa untuk membeli cinta. Oh ya Bapak Ibu, uang tidak bisa untuk membeli cinta? Nah itu ada yang nyeletuk. Itu nggak tahu tempatnya aja Pak. Nggak tahu tempatnya selesai Bapak Ibu. Nah hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu hati-hati gitu. Nah saya dulu punya keyakinan uang tidak bisa untuk beli cinta. Kadang begini Bapak Ibu. Ada orang kita deketin perempuan Bapak Ibu. Perempuannya punya aturan dalam hati gini. Bila suami saya kaya maka istrinya 4. Begitu deketin orang kaya dia nggak mau. Betul nggak? Nah caranya bagaimana? Kita harus merusak. Keyakinan itu seperti kursi Bapak Ibu. Ada kaki-kakinya. Ada kaki-kakinya. Kalau kaki-kakinya dipatahin. Keyakinannya mulai rubuh Bapak Ibu. Nah ketika kita lagi deketin orang, wah ini kita kaya deketin orang kok alot terus, ternyata di dalam pikirannya kecil dia ada gitu. Langsung kita tanya, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ada tidak Bapak Ibu, orang miskin istrinya 4, ada nggak? Sudahlah sama-sama istrinya banyak ya cari yang kaya, betul? Betul Bapak Ibu? Baru adil, betul nggak? Oke, atau Bapak Ibu juga bisa mematahkan keyakinan ini. Bapak Ibu bisa mematahkan keyakinan gini, Bapak Ibu ngomong gini, ada tidak Bapak Ibu, orang kaya tapi setia sekali sama pasangannya, ada tidak? Itulah saya. Wah, langsung gitu lah Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, tanpa sadar Bapak Ibu, langsung merubah keyakinannya orang dengan cepat Bapak Ibu, patahin kaki-kakinya dia Bapak Ibu. Pertahanannya dia hilangin Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu dia tidak, keyakinannya mulai, oh ya apa benar ya, oh ya enggak, salah oke ya. Ini mulai berubah Bapak Ibu. Nah kemudian, contohnya lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu keyakinan seperti ini Bapak Ibu mulai rubah. Tanpa sadar hidup Bapak Ibu akan berubah total. Masih ada orang lagi ngomong dalam kesempatan begini Bapak Ibu. Tapi Pak, menurut agama saya Pak, Matius 19 Pak, ayat 24 Pak. Menyebutkan begini Pak. Lebih susah orang kaya masuk surga daripada onta masuk lubang jarum Pak. Halo? Bapak Ibu tidak baca kitab sucinya secara penuh. Ada 6.000 ayat Bapak Ibu di kitab suci yang menunjukkan bagaimana caranya kaya. Ada satu buku Bapak Ibu, saya bawa dari Amerika ke Gramedia nanti akan diterjemahkan, sudah ditranslate Bapak Ibu. Judulnya God Want You to Be Rich. Tuhan menginginkan Anda jadi kaya raya. Satu buku setebal 528 halaman, dia membahas satu ayat itu tadi. Sebenarnya Tuhan menginginkan kita kaya raya. Anda bacanya salah, Anda tidak lengkap. Di sana yang ditentang adalah orang kaya Bapak Ibu, yang ceritanya kaya dengan cara merugikan orang lain. Kenapa nabi-nabi zaman dulu Bapak Ibu kaya-kaya? Nabi, sebutkan nabi kaya-kaya Bapak Ibu, betul nggak? Mau Nabi Ayub, akhirnya kaya raya Bapak Ibu. Nabi Sulaiman, apalagi King of Solomo. Nah, Daud Bapak Ibu juga kaya raya, betul? Nabi Muhammad pun kaya raya, betul? Sekarang Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu kemudian ada seperti itu? Karena Bapak Ibu zaman dulu orang kaya dengan membuat nilai tambah. Sekarang orang kaya dengan merugikan orang lain Bapak Ibu. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Sekarang, orang kaya yang membuat nilai tambah, salah satu contohnya Bapak Ibu. Zaman dulu Nabi Muhammad Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya dulu. Nabi Muhammad pada waktu dia diminta untuk mengorbankan anaknya Bapak Ibu. Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham, betul ya? Yang untuk mengorbankan salah satu anaknya. Yang dikorbankan siapa? Ishak atau Ismail? Ishak atau Ismail? Ishak atau Ismail? Ishak atau Ismail? Ini kakak adik loh. Siapa yang Ismail? Mau nanan? Yakin? Berani mati? Siapa yang Ishak? Mau nanan? Yakin? Berani mati? Bapak Ibu, dari mana datangnya keyakinan Anda Bapak Ibu? Sebentar, saya juga punya keyakinan yang enggak tahu datangnya dari mana, tapi siapa tahu bisa memecahkan masalah Bapak Ibu. Menurut saya Bapak Ibu, keyakinan saya yang dikorbankan adalah kambing. Halo, siapa tadi yang berani mati? Halo, ayo. Ini Bapak Ibu, keyakinan Bapak Ibu enggak tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu berani mati demi keyakinannya Bapak Ibu enggak tahu Bapak Ibu. Pertanyakan Bapak Ibu. Bukan kita, kalau Bapak Ibu misalnya ada orang, kamu demi agama ini harus mati, harus bunuh diri, harus apa segala macam Bapak Ibu, harus pasang bom. Tanya dulu kepada kiai yang lain, setuju? Karena kalau kita pemahamannya kita belum canggih Bapak Ibu, pendetanya ngomong ini kamu begini, cari pendeta yang lain dulu Bapak Ibu. Konfirmasi dulu, belajar dulu Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu datangnya dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa digerakkan emosinya membunuh orang Bapak Ibu, waduh. Datangnya dari mana kita yakin sekali Bapak Ibu dan berani bunuh-bunuhan Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu, kenapa hubungannya dengan agama yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu? Zaman Nabi Abraham, ketika Bapak Ibu di Islam ada, di Kristen ada Bapak Ibu, dikatakan Bapak Ibu. Ketika dia mau mengorbankan salah satu anaknya yang akhirnya diganti kambing tadi. Sejak saat itu ada ayat Bapak Ibu. Ayatnya bunyinya bagaimana?
Di Islam ada Bapak Ibu, di Kristen juga ada, bunyinya bagaimana? Karena kamu percaya kepada saya. Mulai hari ini, kamu dan anak cucu kamu akan hidup berkelimpahan. Bapak Ibu masih ingat? Kelimpahan Bapak Ibu dari mana? Pada waktu itu Nabi Abraham Bapak Ibu masih suku nomad, Bapak Ibu pindah-pindah kemana-mana. Kemudian mulai sejak saat itu Bapak Ibu, dia mulai beli tanah untuk pertama kali. Ketika dia beli tanah Bapak Ibu, dia membuat nilai tambah. Apa? Gandum 1 ditanam jadi ribuan. Kambing 2 dikawinkan jadi ratusan. Dia membuat nilai tambah. Membuat apa Bapak Ibu? Oke. Saya mau tanya jujur Bapak Ibu. Tuhan berkarya melalui manusia lebih mudah mana? Yang kaya atau yang miskin? Masih ada ngomong miskin Pak, oke. Masih ada Bapak Ibu. Kalau tidak percaya itu Pak, Mother Teresa duitnya $2 Pak. Dia bisa menginspirasikan orang banyak untuk membangun rumah sakit senilai 2 juta US. Bapak Ibu, hidup adalah penuh pilihan. Hidup penuh apa? Saya tidak pernah menentang Bapak Ibu, saya punya teman sendiri Bapak Ibu, teman saya baik, Bapak Ibu dia kaul kemiskinan Bapak Ibu. Dan dia menginspirasikan orang banyak untuk menjadi baik. Seperti Mother Teresa. Boleh Bapak Ibu, boleh milih miskin selama Bapak Ibu menginspirasikan orang banyak untuk menjadi lebih baik. Boleh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kebanyakan orang apa? Sudah miskin, tidak menginspirasikan apa-apa, utangan lagi. Sudah utangan, ngemplangan lagi. Hidup penuh pilihan, betul nggak Ibu? Bapak Ibu boleh pilih jadi Mother Teresa Bapak Ibu, tapi saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pilih seperti Mother Teresa, saran saya satu, jangan kawin. Kan Bapak Ibu masih punya anak, tanggung jawab, betul nggak? Oke, sekarang Bapak Ibu boleh pilih Bapak Ibu. Ada orang, Bapak Ibu boleh pilih $2. Mother Teresa yang menginspirasikan orang banyak dengan tindakannya dia yang penuh kasih sayang Bapak Ibu. Supaya orang jadi lebih baik, tidak peduli agamanya apapun. Tapi Bapak Ibu juga boleh Bapak Ibu yang nyumbang 2 juta US. Betul? Oke, sekarang Bapak Ibu saya tidak tahu Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu boleh pilih apapun. Sekarang Bapak Ibu, siapa yang mau jadi kaya dan menjadi tangan Tuhan dan menjadi sangat-sangat baik? Mohon angkat tangan, katakan saya. Amin, terkabul adanya.